Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel yang sangat bermanfaat ini, yang banyak sekali memberikan informasi-informasi bermanfaat untuk teman-teman ketahui bersama. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan suatu topik yang menarik tentang perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Mengingat bahwa di Indonesia perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 15,98 juta hektar berdasarkan data pada tahun 2021. Tentunya banyak sekali problem yang dihadapi, mulai dari kegiatan agronomis di lapangan, kemudian masalah teknis lainnya, selanjutnya kepada masalah teknologi untuk pengelolaan produk CPO-nya tersebut. Nah, pada video kali ini kami ingin menjelaskan suatu topik untuk menjaga performa dari tanamannya di perkebunan. Bagaimana caranya? Tentu itu harus kita jelaskan, dan sebenarnya caranya itu cukup simpel teman-teman, yang akan kami jelaskan pada video berikut ini. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar semakin tumbuh, maju, dan berkembang, dan kami pun semangat dalam memberikan konten-konten bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya, sehingga teman-teman kita di luar sana juga mendapatkan informasi yang bermanfaat ini. Nah, baik, ada pertanyaan. Jadi video ini saya buat berdasarkan dari pertanyaan teman-teman di lapangan. Apa sih cara untuk meningkatkan kesuburan tanah? Apalagi teman-teman petani gitu ya, seringkali beranggapan bahwa material atau komoditi yang bisa meningkatkan kesuburan adalah pupuk anorganik atau yang sering dikenal dengan pupuk kimia. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa pupuk kimia adalah komoditi ataupun produk yang mengandung unsur hara dalam jumlah yang besar. Nilainya bisa mencapai puluhan persen. Contohnya saja, pupuk urea mengandung unsur N sebesar 46%. Kemudian pupuk KCl mengandung unsur hara yaitu sebagai K2O sebanyak 60%. Jadi unsur haranya memang tinggi. Tetapi apakah dengan unsur hara yang tinggi tersebut bisa meningkatkan kesuburan tanaman? Ternyata salah teman-teman. Jadi kalau kita lihat, di dalam perkebunan ada media tanam, yaitu tanah. Tanah harus kita jaga kelestariannya, harus kita jaga kehidupannya. Karena tanah adalah media tempat berkembangnya akar, kemudian media tempat terjadinya transfer nutrisi dari pupuk, kemudian dirombak di dalam tanah dan ditransfer ke akar. Jadi tanah ini harus bisa kita pastikan kesuburannya. Menaikkan kesuburan tanah, seperti yang saya katakan, tidak serta-merta menggunakan pupuk anorganik atau yang kita kenal dengan pupuk kimia. Caranya yang lain adalah, dan ini sangat saya anjurkan, yaitu dengan menggunakan pupuk organik atau bahan organik. Apa sih pupuk organik itu? Pupuk organik adalah suatu material yang berasal dari sisa makhluk hidup, apakah itu dari tumbuhan, hewan, ataupun sisa makanan, atau mungkin bahkan sisa dari makhluk hidup lainnya. Jadi, di dalam material tersebut mengandung unsur hara juga, kemudian mengandung unsur mikro, dan mengandung bakteri serta enzim-enzim yang dibutuhkan dalam siklus daur unsur hara. Itulah sebabnya kenapa saya katakan perlu tanah itu diberikan pupuk organik, karena kita ingin mengambil mikroorganisme, bakteri, dan enzim tadi yang berperan penting dalam mengurai unsur hara yang ada di tanah. Pernah suatu kejadian di salah satu klien kita, tanahnya ini sering dipupuk, kemudian pupuknya juga tidak nanggung-nanggung, mengikuti dosis standar. Tetapi ada kalanya tanahnya ternyata jenuh. Jenuh di sini ketika kita berikan pupuk, tetapi tidak ada respon yang positif terhadap tanaman. Maka dari itu, tanah ini kita katakan sebagai tanah yang sudah tandus atau tanah yang sudah jenuh. Jenuhnya disebabkan oleh pemakaian pupuk kimia yang kita kenal tadi ya, pupuk anorganik, kemudian pemakaian pestisida yaitu berupa herbisida, apakah itu insektisida, apakah itu fungisida. Nah, produk-produk yang saya sebutkan tadi ada istilahnya residu. Nah, residu inilah yang semakin lama akan mengendap di dalam tanah yang menyebabkan tanah itu menjadi tandus. Tandus di sini bukan berarti dia tidak hidup, bukan berarti tidak ada tanaman sama sekali di atasnya. Tetap ada. Baik itu gulma, kemudian tanaman kelapa sawit itu sendiri tetap bisa hidup. Tetapi tanah ini tidak bisa memberikan manfaat yang tinggi terhadap tanaman yang kita tanam atau tanaman yang kita budidayakan. Oleh sebab itu, penting kita memberikan pupuk organik. Dosisnya berapa? Minimal 5 kilo teman-teman. Tapi tergantung dari bahan apa yang teman-teman masukkan. Untuk dosis standarnya, apabila teman-teman memakai pupuk
sisa-sisa dari kotoran hewan atau mungkin pupuk organik yang sudah jadi, biasanya dosisnya itu minimal 5 kilo kalau kita ingin merasakan manfaatnya. Lebih banyak bagaimana? Justru lebih baik. Ya, tidak ada efek sampingnya. Kecuali yang perlu teman-teman ingat adalah bahan organik yang diaplikasikan adalah bahan organik yang sudah matang. Matang di sini yaitu telah melewati proses fermentasi. Ketika teman-teman sudah mengaplikasikan ini, maka disitulah terjadi siklus unsur hara yang baik. Karena di dalam tanah telah lengkap mikroorganismenya berupa bakteri, jamur, mikroorganisme lain ataupun enzim untuk mengurai unsur hara yang kita berikan. Pemberian bahan organik juga bisa mengurai residu yang tadi telah numpuk di tanah, ya istilahnya kalau kita dia sisa-sisanya, ampas-ampasnya, begitu kita berikan pupuk organik, maka ampas-ampas tadi akan diurai oleh bakteri pengurai. Maka ketika diurai, kemudian bisa membentuk mineral dan akar pun siap untuk menerima mineral ataupun unsur hara dalam bentuk tersedia tersebut. Itulah sebabnya kenapa kita penting untuk senantiasa memberikan pupuk organik minimal 1 kali setahun aja dengan dosis 5-10 kilo minimal ya. Lebih banyak juga lebih bagus, tidak apa-apa. Yang penting pastikan bahwa produk pupuk organiknya adalah produk yang sudah jadi atau sudah matang. Itu saja teman-teman, semoga informasi ini untuk menjaga kelestarian tanah atau untuk meningkatkan kelestarian tanah di perkebunan kelapa sawit. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menambah informasi kepada rekan-rekanku sekalian. Namun jika ada yang masih belum lengkap, kami mohon maaf karena kami terpikir ini untuk menjawab salah satu pertanyaan dari klien kita. Mudah-mudahan info ini bermanfaat. Salam sukses untuk kita selalu dan jangan lupa bahagia temanku sekalian. Tetap semangat dalam merawat tanaman kelapa sawitnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.